Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang analisis investasi publik dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lu Intan Putri Pratiwi dengan NIM 2201057 dan 220111115 bersama dengan teman saya yang bernama Putu Suryaningsih dengan NIM 2201005 dan 220111005. Oke, di video kali ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama itu pengertian investasi publik, kemudian yang kedua program investasi publik, dan yang ketiga penentuan kebutuhan investasi publik, dan yang keempat aspek kelayakan investasi, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi investasi publik. Investasi publik disebut juga sebagai investasi pemerintah, yaitu di mana pemerintah menanamkan modal, baik itu pembangunan atau mendukung komunitas atau program tertentu untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi ekonomi negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang program investasi publik, di mana dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Nah, di mana keputusan investasi publik ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan juga fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik ini juga harus mendapatkan perhatian yang sangat besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka yang sangat panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi ini juga tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Nah, investasi publik ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan penganggaran modal atau investasi, di mana penganggaran modal atau investasi ini merupakan proses untuk menganalisis proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Nah, analisis investasi ini berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik juga merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal dan juga anggaran rutin. Nah, di kebanyakan negara yang berkembang, anggaran pembangunan dan juga anggaran rutin ini dipisahkan. Jadi fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sangat sulit diselesaikan. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah memastikan bahwa program investasi publik itu yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Nah, yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang keempat adalah mengembangkan analisis dan juga perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Nah, sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Nah, untuk menentukan kebutuhan investasi tersebut perlu dilakukan evaluasi yang mencakup. Yang pertama, inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi membuat daftar nama dan juga jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang dan modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. Nah, itu yang ketiga adalah cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahkan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Dan yang terakhir adalah kriteria kelayakan investasi itu meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial ekonomi, dan juga aspek distribusi. Nah, perhitungan kelayakan investasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, ARR, PP, cost benefit analysis, dan cost
effectiveness analysis. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan investasi sektor publik. Nah, penentuan kebutuhan investasi publik ini berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik itu berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik ini berkaitan dengan dua kegiatan, yaitu meningkatkan kuantitas investasi dan juga peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi, diantaranya yang pertama adalah investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang terakhir adalah investasi baru. Pengeluaran investasi ini untuk menggantikan barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Jadi bila umur ekonomi barang modal itu telah habis, maka perlu pembelian barang modal yang baru untuk menggantikannya. Jadi penilaian investasi publik itu perlu mempertimbangkan umur teknis dan juga umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Nah, umur ekonomi itu berkaitan dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat. Nah, sedangkan umur teknis berkaitan dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Nah, jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Nah, bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang tersebut telah habis. Nah, investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan layanan. Nah, jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Jadi produktivitas barang modal itu diukur berdasarkan rasio antar input ataupun output yang dihasilkan. Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. Nah, investasi juga dapat berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru itu, maka akan dipertimbangkan aspek-aspek seperti aspek teknis, aspek ekonomi, sosial budaya dan juga aspek distribusi harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu aspek kelayakan investasi. Yang pertama itu ada aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Kemudian yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan mendistribusikan pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, aspek ekonomi dan aspek finansial. Aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Kemudian aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Kemudian selanjutnya aspek distribusi. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu, dan apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah proyek dilaksanakan oleh public agency atau oleh individu. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor yang pertama yaitu tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Kemudian yang kedua, tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan.
sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan rate of return semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, resiko dan ketidakpastian. Rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor yang tersebut menyumbat risiko investasi suatu negara, yang jika sudah sangat parah, dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan risiko investasi. Kemudian yang keempat, capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup lama untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu, harus dilakukan perankingan investasi. Perankingan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat atau biaya atau dapat juga menggunakan program linier. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal yang berikut. Yang pertama itu tingkat utang pemerintahan. Jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungkan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Kemudian yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang juga sama. Kemudian social time preference rate, yaitu merefleksikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Berikut saya akan menyimpulkan dari materi kita hari ini. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Analisis investasi publik bertujuan untuk memberikan mekanisme dan mengatur proyek investasi publik secara efisien dan efektif. Adapun penentuan kebutuhan investasi yaitu investasi penggantian, yang dimana investasi ini mengikuti pola umur manfaat barang. Investasi penambahan kapasitas perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan yang cakupan pelayanan. Investasi baru mengenai aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik diantaranya tingkat diskonto, tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian, dan juga capital rationing.